Saudara dan saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang kenal dirimu. Ungkapan ini sudah tidak asing lagi bagi banyak orang, karena memang ini munculnya dari filsuf Yunani yang sudah lama sekali, yaitu Socrates. Dia mengatakan bahwa penuti seauton, hidup dalam perjalanan di dunia ini, kita harus mengenal diri kita sendiri. Saya ingin merefleksikan gagasan ini dengan menceritakan lebih dahulu tentang ayam dan elang. Pada suatu ketika seorang petani yang sedang bekerja di kebunnya, dia menemukan telur elang. Dan dia berpikir bagaimana harus buat dengan telur elang ini. Apakah dia mau makan ataukah mungkin dia buang atau lepas saja seperti itu. Pada akhirnya dia bilang tidak, mungkin lebih baik dia membawanya, menaruh di antara telur ayam. Nah, 1 minggu kemudian, saudara-saudariku yang terkasih, telur elang bersama telur ayam semua menetas. Dan akhirnya lihatlah bahwa ada ayam dan juga ada elang. Ya, elangnya kelihatan jelas sekali. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, karena dia berasa bergabung bersama ayam-ayam yang lain, anak ayam yang lain, akhirnya dia juga bertindak, berbuat seperti ayam. Dia mengikuti induk ayam, berusaha untuk mengikuti cara kerjanya, cara bagaimana cara mencari makan. Dia harus mengais bersama-sama dengan anak ayam yang lain. Ya. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, pada suatu ketika dia akhirnya melihat bahwa tubuhnya lebih besar, dia terbangnya sedikit lebih tinggi. Dan yang menjadi mengejutkan dia adalah bahwa ketika ada seekor elang yang terbangnya tinggi sekali, kemudian bayang-bayangnya itu menaungi mereka. Akhirnya dia melihat bahwa itu nama apa yang terbang tinggi sekali. Artinya ayam-ayam itu memberitahu bahwa itu elang. Dan itu adalah raja segala burung. Dan dia bilang, kalau gitu bagaimana? Dan dia melihat, dia berpikir. Ya, akhirnya anak elang itu mulai berpikir dan menemukan bahwa dia mungkin juga jangan sampai seperti itu. Bagaimana berjuang? Dia akhirnya melatih diri untuk terbang. Dan pada suatu ketika, saudara dan saudariku yang terkasih, elang itu terbang juga. Terbang tinggi, melebihi burung-burung yang lain, akhirnya bergabung lagi dengan elang yang lain. Dan dia menemukan diri bahwa ternyata dia bukan seekor ayam, tetapi dia adalah elang, raja dari burung-burung. Saudara dan saudariku yang terkasih, cerita singkat ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa saya? Jadi pesan pertama dari cerita ini, pertama sekali satu, harus menyadari diri kita, kenal diri kita, menyadari kemampuan kita. Jadi pertama, elang tadi dia melihat tubuhnya lebih besar, terbangnya lebih tinggi. Akhirnya apa? Dia mulai berusaha untuk menemukan diri sendiri, mengenal bahwa ternyata dia itu lain dari yang lain. Demikian pun kita, saudara dan saudariku yang terkasih. Ini teristimewa untuk anak-anak muda yang baru saja selesai kuliah. Kadang-kadang mereka kembali ke masyarakat dan hidup seperti itu. Ternyata tapi bahwa di dalam kelihatan hidupnya, itu dia punya pendidikan yang tinggi. Dia sarjana. Tetapi bagaimana dia mau masuk untuk bekerja seperti orang tani? Akhirnya dia bilangnya memang kita hidupnya seperti itu saja. Saudara dan saudariku yang terkasih, untuk ini Anda harus menyadari pendidikan Anda. Mungkin Anda punya gagasan-gagasan yang bagus, ide-ide yang berlian, punya pengalaman yang bagus. Anda bisa masuk kembali ke kampung untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Tapi Anda harus menyadari bahwa Anda itu sudah lain. Anda punya pendidikan, Anda punya pengetahuan, Anda punya gagasan. Tapi bagaimana menemukan cara baru untuk mengembangkan diri, sehingga Anda itu bukan lagi seperti petani biasa,
tetapi mungkin menjadi orang yang lebih baik. Dan itu harus. Akhirnya apa? Kita orang mulai berkembang, maju, menemukan hidup. Jadi itu harus melihat potensi-potensi, kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Seperti elang, dia akhirnya melihat potensinya yang ada dalam dirinya, tubuhnya besar, dan juga dia bisa terbang tinggi. Anda punya pendidikan, Anda punya gagasan, Anda punya kesempatan, Anda punya pengalaman, Anda bisa terbang lebih tinggi daripada orang-orang lain. Itu poin yang pertama. Jadi melihat kemampuan diri sendiri, menyadari kemampuan diri sendiri. Poin yang kedua, itu terbuka terhadap perubahan. Kita harus berani untuk terbuka bahwa ada cara lain untuk hidup, ada cara lain untuk maju. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya ingat pengalaman ya waktu saya masih di Amerika. Saya mengikuti secara dekat dan belajar secara khusus bagaimana sampai Obama ya, Presiden Barack Obama, dia akhirnya menjadi presiden. Itu bagaimana caranya? Dia punya pakai ungkapan yang sangat sederhana. Dia selalu dengan prinsip seperti ini, dengan slogannya, yes I can, yes I can, ya saya bisa, ya saya bisa. Kemudian ketika dia berbicara dengan orang-orang lain, terutama kelompoknya sendiri atau juga orang-orang yang berwarna kulit hitam ya, Afrika Amerika, dia selalu kalau berbicara dia berubah menjadi yes we can, ya kita bisa, yes we can, ya kita bisa. Artinya saudara dan saudariku yang terkasih, Obama menyadari yang itu, tapi kelompoknya dia bilang tidak, orang hitam tidak mungkin jadi presiden. Ya, kita ini tidak ditakdirkan untuk menjadi presiden. Yang jadi presiden hanyalah orang putih. Ini perasaan-perasaan seperti itu yang kadang mengekang kita. Akhirnya Obama akhirnya melihat diri dan dia mulai terbuka. Terbuka terhadap situasi, terbuka terhadap keadaannya, terbuka terhadap nasihat-nasihat yang masuk. Akhirnya apa? Dia menemukan slogan, yes I can, yes I can. Ini juga harus terjadi pada kita. Kita harus berprinsip bahwa ya saya bisa, yes I can, saya bisa melakukannya, yes I can do it. Itu saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus punya prinsip mengenal diri sesudah itu bahwa terbuka terhadap itu. Jadi kita terbuka terhadap kemajuan, terbuka terhadap teknologi, terbuka terhadap pengetahuan, terbuka terhadap pengalaman, terbuka terhadap nasihat-nasihat. Akhirnya menemukan yes I can. Nah, poin yang ketiga yang kita bisa pelajari dari cerita elang dan ayam tadi itu, bahwa harus rela meninggalkan, rela dan berani meninggalkan kenyamanan. Karena kan orang bilang ya kita seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya dia bilang ya sudah saya seperti ini, jadi tidak mau berjuang lagi, tidak mau ini, tapi harus berani tinggalkan. Mungkin pertama sekali meninggalkan bahwa itu tidak nyaman. Anda akhirnya dikungkung seperti itu, tapi ternyata Anda itu lain. Jadi harus meninggalkan, rela meninggalkan kenyamanan. Burung elang tadi rela meninggalkan teman-teman lamanya, rela meninggalkan situasinya, rela meninggalkan cara bagaimana mencari makannya, rela meninggalkan bagaimana cara berpikirnya. Jadi kita juga harus berani itu, rela meninggalkan cara-cara yang lama, ya kenyamanan. Cara berpikir kita harus berubah kalau mau maju. Cara pandang kita juga harus berubah. Mungkin meninggalkan teman-teman kita, meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan gaya-gaya lama kita. Kita mau maju, kita harus meninggalkan semua itu untuk bisa maju. Jadi kita harus kenal diri sendiri. Gnotis se auton, kata Socrates. Jadi dengan meninggalkan keadaan seperti itu, akhirnya apa? Kita kenal diri sendiri dan meraih mimpi-mimpi kita yang terbesar. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, jadilah orang yang terbuka terhadap itu. Berani menyadari keadaan Anda, potensi-potensi Anda, kemudian terbuka terhadap keadaan, dan rela meninggalkan kenyamanan. Sehingga Anda menjadi orang yang maju, mengenal diri sendiri untuk mengembangkan diri Anda. Ternyata Anda itu beda dari yang lain. Karena Allah menciptakan Anda bukan untuk sesuatu yang tidak bermakna. Allah
menciptakan Anda bukan untuk puas dengan apa yang Anda. Allah menciptakan Anda untuk mencapai mimpi Anda yang tertinggi. Itulah harapan Allah untuk diri Anda. Maka Anda pun harus terbuka untuk mengenal diri sendiri, sehingga menyadari kemampuan dan terbuka terhadap perubahan dan berani rela meninggalkan kenyamanan untuk maju. Kenalilah diri Anda dan raihlah mimpi-mimpi Anda. Tuhan memberkati Anda.